Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, limpahan nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mencoba membahas satu pembahasan dalam ajaran Islam yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, semakin menambah khazanah ilmu agama kita dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang rambu-rambu pergaulan antara pria dan wanita. Dimana kita tahu di zaman sekarang ini, di zaman kita hidup, dikatakan oleh para ulama ini seakan-akan di akhir zaman ya. Kita hidup di akhir zaman di mana tanda-tanda kerusakan pada umat ini bermunculan. Kita bisa melihat bagaimana berbagai pelanggaran dalam kehidupan ini banyak terjadi di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi antara kaum pria dan wanita yang bukan mahram ini sangat jelas sekali. Berbagai perbuatan-perbuatan fahisyah begitu marak terjadi. Berbagai kegiatan yang dikatakan tidak ada rasa malu di dalamnya ini banyak sekali marak terjadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana kaum wanita dan pria di zaman sekarang begitu mudah sekali berjabat tangan, ya, berkumpul bersama-sama, padahal mereka bukan apa istilahnya dua insan yang halal ya, tapi dua insan yang diharamkan untuk saling bersentuhan, ya, berdua-duaan atau bahkan berboncengan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana syariat Islam mengatur interaksi antar pria dan kaum wanita. Agar apa? Agar dalam kehidupan ini ya, kehidupan yang penuh keberkahan di dalamnya. Kehidupan di mana kemaslahatan istilahnya tercipta di masyarakat kita. Nah, dengan hal tersebut ya, syariat Islam betul-betul sangat memperhatikan hal ini. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis ya, bagaimana Islam menjadikan hal tersebut sebagai wasilah agar kita bisa mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Islam secara tegas ya menjelaskan bahwa kaum pria dan wanita ini banyak sekali perbedaan di dalamnya. Ya, tentang masalah syariat pun ya, Islam ini membedakan. Ya, ada beberapa syariat atau ada beberapa ajaran Islam yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita. Ya, tergantung yakni fitrah atau tabiat dari masing-masing ya. Seperti kaum wanita misalkan di beberapa waktu ketika mereka mengalami haid atau nifas ya, mereka tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, pun demikian puasa di bulan Ramadan misalkan. Atau seorang wanita yang hamil ya dan menyusui pun demikian diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pun demikian kaum wanita ya, mereka tidak diwajibkan untuk berjihad fisabilillah karena tabiat mereka adalah seorang manusia yang lemah ya. Mereka tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pun demikian mereka diwajibkan untuk menutup aurat seluruh tubuhnya ya, berbeda dengan kaum laki-laki yang memiliki batasan auratnya dari lutut sampai ke pusar. Nah, ini adalah beberapa hal ya di mana syariat ini begitu perhatian sekali
ya, untuk mengatur bagaimana kehidupan kaum laki-laki, bagaimana kehidupan kaum wanita, dan bagaimana ketika mereka berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Ya, semua tujuannya adalah agar kemaslahatan tercipta di masyarakat dan tentunya agar keberkahan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka ini menjadi dalil bahwa seorang pemimpin, ya, ini hendaknya memilih seorang laki-laki. Yang diangkat itu adalah seorang laki-laki. Karena kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita, seperti itu. Maka akan tercipta kemaslahatan ketika yang memimpin adalah kaum laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka kaum laki-laki menginfakkan sebagian harta mereka. Ini menjadi dalil bahwa yang wajib mencari nafkah untuk keluarga adalah kaum laki-laki. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjelaskan kepada kita kaum laki-laki, ya, ini memiliki kedudukan yang lebih dibanding kaum wanita. Pun demikian, tadi sudah dijelaskan bahwa syariat, ya, Allah telah menurunkan syariat-syariat yang khusus untuk kaum wanita. Pun demikian syariat yang umum untuk kaum laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang menjadi dalil yang kuat untuk membantah para pegiat aktivis gender, ya, yang ingin menyamakan kaum wanita dengan kaum laki-laki dalam semua sisi, ya, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan, dalam hal-hal yang istilahnya semua kaum laki-laki melakukannya. Nah, mereka menginginkan kaum wanita pun sama kedudukannya seperti kaum laki-laki. Tentu ini adalah hal yang bertentangan dengan tabiat atau fitrah dari wanita itu sendiri, ya, yang berbeda dengan kaum laki-laki. Ya, maka ajaran yang paling jelas, ya, ajakan yang paling jelas sekali adalah ajaran dalam Islam. Ajakan dalam Islam, bagaimana kaum laki-laki dan kaum wanita harus bisa menempatkan sesuai dengan tabiat dan fitrah masing-masing. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa semua, ya, seruan mereka para aktivis gender ingin menyamakan kaum wanita dengan kaum laki-laki ini pada hakikatnya adalah tipu daya iblis, ya, tipu daya dari setan untuk menghancurkan kehidupan, ya, atau pergaulan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Kita bisa melihat istilahnya kejadian-kejadian yang nyata di masyarakat, terutama di negeri-negeri barat misalkan. Ketika hal ini diterapkan, ketika gender atau semua, ya, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh kaum laki-laki ini dilakukan oleh kaum wanita misalkan, maka terjadi di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya, perzinahan marak di mana-mana, pemerkosaan misalkan, ya, pelecehan seksual dan sebagainya. Ini karena kenapa? Karena mereka terlalu menuntut hal yang bertentangan dengan fitrah atau tabiat kaum wanita itu sendiri. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan menjelaskan tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Yang pertama, ya, yang sering kita saksikan dalam kehidupan ini, karena terlebih kita hidup di satu negara yang hukumnya adalah hukum sekuler, ya, yang membebaskan pergaulan antara kaum laki-laki dan wanita. Maka terjadi pelanggaran. Salah satunya yang pertama adalah ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita tanpa batasan, atau dengan melanggar, yakni apa, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya. Kita bisa melihat fenomena di sekolah-sekolah yang ada, ya, di sekolah-sekolah yang bisa kita lihat sendiri di sekitar kita. Bagaimana kaum laki-laki dan kaum wanita ini bersatu di satu kelas misalkan, ya, mulai dari TK mungkin, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini mereka apa? Campur baur seperti biasa, berinteraksi, ngobrol, ya, bersuka cita, bercanda dan sebagainya. Padahal kita katakan, ya, untuk
Anak-anak TK, anak SD mungkin masih bisa diwajari ya, kita anggap ya hal yang bisa dikendalikan oleh kita. Namun ketika masuk SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, yang namanya ketika bertemu dengan lawan jenis, ya akan timbul apa? Syahwat. Akan muncul nafsu yang apa istilahnya tidak bisa dikendalikan, yang akhirnya akan muncul berbagai apa istilahnya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Banyak sekali ya, istilahnya anak-anak SMA atau anak perguruan tinggi ya, mahasiswi misalnya, mereka apa istilahnya melakukan aborsi ya, melakukan aborsi ya, dalam artian membunuh janin-janin yang ada di perut mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka terlalu bebas, terlalu ikhtilat ya, campur baur dengan lawan jenis ini tanpa ada batas ya. Ditambah apa? Ditambah masyarakat menganggap hal tersebut hal yang lumrah, sehingga seakan-akan dah biasa, anak muda ya pacaran dan sebagainya dianggap biasa, sehingga terjadi seperti itu ya. Hamil di luar nikah atau berbagai penyimpangan sampai di zaman sekarang kita lihat ya, yang 20-30 tahun yang lalu belum terjadi, semisal homoseksual ya, lesbian dan sebagainya. Ini hal yang 20-30 tahun yang lalu ini banyak sekali orang tidak berpikir akan terjadi di Indonesia. Namun di saat sekarang lihat, banyak sekali orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Bahkan dengan leluasa mereka berbicara ya, di istilahnya broadcast di YouTube dan sebagainya. Seakan-akan tidak ada lagi rasa malu. Padahal mereka dalam penyimpangan yang nyata sekali menurut syariat Islam ya. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa pada saat kaum wanita di zaman Nabi SAW ketika akan keluar dari masjid, maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka menepi ya ketika berjalan keluar menuju dari masjid. Jadi mereka disuruh menepi, disuruh jalan di pinggir, bukan jalan bercampur dengan kaum laki-laki yang lainnya. Kata Nabi SAW, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq. Menepilah kalian wahai kaum wanita, karena tidak layak bagi kalian berjalan di tengah. Ya, ini saking Nabi SAW ingin menjauhkan apa? Hal-hal yang tidak diinginkan ya terjadi, misalkan seperti itu. Karena ketika kaum laki-laki dan kaum wanita dibiarkan untuk campur baur, otomatis lama-kelamaan akan terbiasa, otomatis akan muncul yang namanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian kata Nabi SAW, alaikunna bihafatit tariq ya, yakni hendaklah kalian jalan di pinggir, berjalan di pinggir. Fakanatil mar'atu taltasiku bil jidar. Maka sejak itu, sejak perintah Nabi SAW, kaum wanita berjalan apa? Mereka di pinggir, sampai-sampai dikatakan baju-baju mereka ini tertambat di tembok, ya. Artinya ngegosor tembok, istilahnya merapatkan ke tembok, karena begitu rapatnya mereka dengan tembok ketika berjalan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW, simpel ya. Sebetulnya kalau kita mau mengikuti aturan Nabi, insya Allah perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang ada di zaman sekarang tidak akan terjadi. Tapi ketika dibebaskan campur baur ya, ketika keluar sekolah, masuk sekolah, di kelas atau di tempat-tempat pabrik ya, atau di mana, di lembaga di pemerintahan atau apapun, ketika mereka dibebaskan seperti itu campur baur, maka otomatis akan terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, seperti itu. Jadi ikhtilat ini satu hal yang sering disaksikan di berbagai tempat yang ada, di pasar ya. Tentu ini hal yang sudah lumrah. Taib. Ini yang pertama, ikhtilat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah khalwat. Apa yang dimaksud dengan khalwat? Ini berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, kalimatnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim ini orang yang berihram ya, di Mekah mau haji atau umrah. Adapun mahram ini orang yang haram untuk dinikahi. Nah, seseorang ini, laki-laki ini, dia melakukan apa? Berdua-duaan.
berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ya, yang apa istilahnya, orang yang belum halal untuknya. Nah, ketika berdua-duaan, ya, berkholwat, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, yang ketiganya adalah siapa? Syaitan, ya. Nah, syaitan ini sangat pintar sekali. Ketika syaitan berusaha menjerumuskan seorang manusia kepada perbuatan maksiat atau perbuatan fahisyah, ini melakukannya apa? Khutwah, bertahap. Tidak langsung melakukan perzinahan, ya, atau perbuatan fahisyah seperti itu, tapi bertahap. Ya, mungkin awalnya saling pandang, ya, lama kelamaan pegang tangan, yang lama kelamaan akan saling berpelukan dan sebagainya seperti itu. Jadi setan akan melakukannya secara bertahap, ya, dibuat sesuatu yang haram tersebut di mata, ya, orang yang melakukannya seperti apa? Hal yang indah, ya, hal yang manis, hal yang melezatkan seperti itu. Padahal setelahnya dia akan apa istilahnya, merasakan penyesalan yang sangat. Bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang mukmin yang sehat hatinya, ketika melakukan perbuatan dosa, setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang sangat. Tapi bagi orang yang fajir, biasa berbuat maksiat, hal tersebut akan dianggap biasa saja.